Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama aku di channel I Am Free. Mari kita teruskan belajar akuntansinya di Belajar Akuntansi Part 3 mengenai persamaan dasar akuntansi. Gimana, udah siap? Kalau gitu kita langsung mulai belajar. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini ada tabel persamaan dasar akuntansi. Di sini aku buat dalam ribuan rupiah supaya gampang nanti untuk menghitungnya. Terus di sini milik PT ABC untuk periode Agustus 2021. Kalau periode Agustus berarti pencatatannya dilakukan dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Tahunnya berapa? Tahun 2021. Mengikuti dengan tahun laporannya. Oke, di sini aku pakai rumusnya yang aset sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi beban. Atau biasanya teman-teman di sini kenalnya yang aset ini disebut dengan aktiva, lalu utang, modal, pendapatan dan beban ini disebut dengan pasiva. Nah, sebenarnya ada dua macam. Di sini ada yang aktivanya aset, lalu pasivanya berupa utang dan modal aja. Tapi di sini aku bikin versi yang komplitnya. Jadi nanti si pendapatan dan beban akan kita catat sendiri. Kita pisahkan mana yang benar-benar pendapatan dan beban, mana yang memang benar-benar modal. Oke. Kita langsung masuk ke soalnya. Di tanggal 1, diterima modal dari pemilik sebesar 50 juta. Oke, pertama kita catat dulu pasti tanggalnya. Tanggal 1. Kita analisis dulu soalnya. Di sini diterima modal dari pemilik. Berarti kalau modal dari pemilik sebesar 50 juta, otomatis kan berupa kas. Berarti kas perusahaan akan bertambah. Ketika kas perusahaan bertambah, maka akan kita catat di kolom kas dengan angka yang positif. Oke. 50 juta. Karena dalam ribuan rupiah berarti kita kurangi 3 angka di belakang. Ya, kita coret 3 angka di belakang. Jadi 50 juta. Lalu, karena ini untuk modal pemilik, berarti kita catat di kolom modal. Oke. Di sini kadang teman-teman ada yang keliru mencatat modal dan pendapatan. Jadi kita bedakan di sini. Kalau untuk modal adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh pemilik untuk menjalankan usahanya. Sedangkan kalau pendapatan di sini nanti akan kita dapatkan dari hasil penjualan jasa maupun penjualan barang. Dari aktivitas usaha yang kita lakukan. Jadi nanti pendapatan ini sumbernya dari customer. Oke, kalau modal ini sumbernya dari pemilik atau investor. Udah jelas ya, kita lanjut di tanggal 2. Di tanggal 2 di sini membeli peralatan bengkel senilai 13 juta. Dengan membayar 8 juta dan sisanya akan dilunasi bulan depan. Berarti kalau dari soal ini kita analisisnya ada 3 akun yang saling berkaitan. Yang pertama adalah peralatan bengkel senilai 13 juta. Karena kita beli, berarti otomatis nilai peralatannya akan bertambah. Ketika bertambah, kita catat angkanya positif. Oke, udah masuk. Lanjutkan dengan membayar 8 juta. Berarti ada uang kas yang keluar senilai 8 juta. Kalau kas keluar berarti kasnya berkurang. Kita kasih tanda minus dulu. Kita tulis angkanya 8 juta. Oke. Dan sisanya akan dilunasi bulan depan. Tentunya ketika kita membeli barang tapi belum membayarkan secara penuh, berarti sisanya akan menjadi utang. Karena utangnya bertambah, kita catat angkanya positif. Sebesar 5 juta. Karena 13 juta dikurang 8 juta adalah 5 juta. Oke. Nah, di sini maaf tadi kelewat. Tiap transaksi itu punya keterangan. Kita boleh catat di sini untuk penjelasannya aja. Kita catat setoran modal untuk yang pertama. Lalu yang kedua di sini pembelian peralatan bengkel. Oke. Nah, pola untuk menjumlahkan di persamaan dasar akuntansi ini adalah kita catat dulu transaksi yang pertama dan kedua. Lalu kalau sudah, kita beri garis dari ujung ke ujung. Oke. Baru setelah itu kita jumlahkan. Karena ini di Excel, jadi kita pakai rumus sum. Oke, ini kita tarik.
cukup 2 kolom aja. Maaf, cukup 2 baris saja. Kalau kolom ke samping, kalau kolom ini ke samping sini, ini kolom, kalau baris ini ke bawah. Oke, terus ini kita tarik aja biar sama langsung rumusnya. Oke, sekarang pembuktiannya kita sorot. Ini yang bagian aset atau aktiva. Totalnya adalah 55 juta. Lalu di kolom pasifanya, utang modal pendapatan beban, jumlahnya juga sama. Berarti ini balance. Oke. Lalu kita masuk ke soal tanggal 3. Tanggal 3 ini membeli perlengkapan secara kredit sebesar 3.600.000. Kalau pembeliannya secara kredit, berarti belum ada uang yang dibayarkan. Sehingga akan menimbulkan utang. Kita catat dulu perlengkapannya. Di kolom perlengkapan sebesar 3.600.000 karena kalau beli kan bertambah. Oke, terus di kolom utang kita masukkan juga 3.600.000. Oke. Kita kasih di sini keterangannya adalah pembelian perlengkapan. Jadi ini enggak harus selalu seperti ini untuk keterangannya, jadi disesuaikan aja sama transaksinya, mau dicatatnya seperti apa. Yang penting keterangannya jelas. Nah, kalau udah, kita jumlahin lagi. Oke, kita berikan garis dari ujung ke ujung. Nah, di sini akan kelihatan polanya. Jadi kita catat dulu transaksi pertama dan kedua, baru diberi garis dari ujung ke ujung. Setelah itu kita jumlahkan, masuk transaksi ketiga, diberi lagi garis dari ujung ke ujung, dijumlahkan lagi, masukin transaksi berikutnya, digaris lagi, dan seterusnya sampai selesai. Gitu. Jadi jangan ketukar garisnya ya. Di sini sama, kita pakai rumus juga. Oke. Cukup 2 baris aja. Kita tarik. Oke. Kita pastikan lagi jumlahnya. Ini yang asetnya 58.600.000, lalu untuk yang pasifannya sama. Oke, ini udah aman. Kita masuk lagi ke soal berikutnya di tanggal 7. Di tanggal 7 ini kita membayar sewa ruko sebesar 9 juta. Membayar sewa itu termasuk beban. Oke, berarti karena kita mau bayar, di sini otomatis kasnya berkurang. Kita kasih tanda minus, berkurangnya 9 juta. Oke. Lalu di sini beban. Nah, karena beban ketika dibayar maka akan bertambah. Oke, bebannya kan muncul nih, berarti bebannya bertambah. Kita catat 9 juta. Angkanya positif ya. Oke, karena beban dan pendapatan itu tidak pernah berkurang kecuali adanya koreksi. Oke. Di sini kita catat. Oke. Kalau udah kayak tadi, kita garis lagi dari ujung ke ujung. Pokoknya harus sabar ya. Kalau ngerjain akuntansi tuh harus sabar, teliti. Tapi kalau bisa harus cepat juga. Oke. Di sini kita masukin rumus lagi. Rumusnya yang sum. Oke. 2 baris aja cukup. Kita tarik lagi. Oke. Kita pastikan lagi di sini aktifannya totalnya 49.600.000. Untuk pasifannya sebentar. Nah, di sini karena rumusnya utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurang beban, berarti jadinya 8.600.000 ditambah 50 juta. Jadi 58.600.000 kan? Terus dikurangin sama 9 juta. Jadinya 49.600.000. Sama ya. Oke. Kita masuk lagi ke transaksi berikutnya. Tanggal 9. Di sini menerima pembayaran atas jasa bulan Juli dari rekanan sebesar 15 juta. Nah, kalau kata-katanya menerima pembayaran atas jasa, berarti masuknya kemana nih? Modal atau pendapatan? Ya, betul. Masuknya ke pendapatan karena ini kita terima dari customer kita atau di sini bahasanya rekanan ya.
Karena menerima pembayaran berarti uangnya sudah kita dapatkan, otomatis nilai kasnya akan bertambah sebesar 15 juta. Lalu lawannya kita catat di pendapatan. Oke. Di sini kita catat keterangannya. Oke, kalau misalnya di sini ada nama customernya siapa, biasanya boleh dimasukin sini nama customernya aja. Sama bulannya. Oke. Kalau sudah, ini kita kasih garis lagi dari ujung ke ujung. Nah, jumlahin lagi deh. Jangan bosan-bosan ya untuk menjumlahkan. Karena cara pengerjaannya memang seperti itu. Tanggal 12. Oke. Sebenarnya kenapa sih di sini nggak langsung ditulisnya angkanya negatif aja? Sebenarnya ini supaya teman-teman teliti juga, karena di sini kan rumusnya si beban ini kan dikurangin. Nilainya dia positif dong karena dia kan bertambah. Tapi dalam rumusannya di utang tambah modal tambah pendapatan, nanti setelah itu baru dikurangi beban gitu. Jadi nggak dicatatnya negatif, oke. Jadi jangan lupa untuk di kolom beban ini nanti harus dikurangi. Oke, tanggal 12 membayar tagihan listrik dan telepon bulan Juli sebesar 1.850.000. Oke, karena membayar berarti kasnya berkurang. Kita kasih tanda minus 1.850.000. Karena tagihan listrik dan telepon ini termasuk beban. Kita catat di sini. Oke. Kasih keterangan. Oke. Kalau udah, kita garis lagi. Terus kita jumlahin lagi. Oke. Nanti kita pastikan di bawah ya. Harusnya sih tiap baris kita pastikan ya. Cuma ini biar durasi videonya nggak terlalu panjang. Kita langsung lanjut aja di tanggal 15. Mengirimkan tagihan kepada pelanggan atas jasa yang telah diselesaikan sebesar 5.120.000. Karena kalimatnya mengirimkan tagihan, berarti ini pendapatannya belum kita terima. Oke. Alias kita sudah menyelesaikan jasanya, baru kita mau nagih ke pelanggan. Karena baru mau ditagih, berarti ini menjadi piutang. Oke. Karena nanti kita punya hak untuk menagih. Jadi ini kita sebut piutang. Kalau utang kita punya kewajiban untuk membayar, kalau piutang kita punya hak untuk dibayar. Oke. Piutang dan kita catat sebagai pendapatan sebesar 5.120.000 karena jasanya telah diselesaikan, berarti ini masuknya pendapatan. Ketika telah dibayar, berarti kita catatnya jangan sebagai pendapatan lagi, tapi kita kurangi piutangnya karena pendapatannya sudah kita catat di awal pada saat kita tagih. Oke. Kita jumlahin lagi. Oke, ini keterangannya. Oke. Maaf ya, kelewat lupa. Kurang teliti berarti saya. Oke, lanjut di tanggal 18 di sini membayar gaji karyawan 5.150.000. Kalau kata-katanya membayar berarti ada kas yang keluar. Kasnya keluar 5.150.000. Oke, kasnya dikeluarkan untuk apa sih? Kasnya dikeluarkan untuk membayar gaji. Gaji itu termasuk beban. Oke. Bebannya bertambah 5.150.000. Kita kasih keterangan. Kita kasih garis lagi dari ujung ke ujung. Kita jumlahin. Jadi oke, kita lanjut di tanggal 20. Diterima uang muka pembayaran dari rekanan sebesar 2 juta atas jasa yang dikerjakan senilai 10.150.000. Berarti di sini kita catat 2 juta bertambah. Oke, karena sudah diterima uang mukanya. Nah, jasa yang dikerjakan kan totalnya 10.150.000. Oke, ini kita catat sebagai pendapatan. Sisanya akan menjadi piutang karena ini nanti akan kita tagihkan begitu pekerjaannya sudah selesai.
senilai 8.150.000 karena 10.150 totalnya diambil 2 juta, jadi sisanya 8.150.000. Ini nanti nilai yang akan kita tagihkan. Oke, jangan lupa kita garis lagi, terus jumlahin. Oke, masuk transaksi berikutnya di tanggal 23. Membayar teknisi untuk servis AC sebesar 650.000. Karena membayar berarti otomatis nilai kasnya berkurang sebesar 650.000. Oke. Karena ini servis AC berarti kita masukkan ke kolom beban. Bebannya bertambah 650.000. Oke, kita kasih keterangan di sini. Oke, kita garis lagi. Kita jumlahin. Jangan lupa setiap teman-teman memastikan kolom beban ini harus selalu dikurangi ya, walaupun angkanya positif karena rumusnya kan dia berkurang. Oke, lanjut di tanggal 27. Tanggal 27 ini membayar komisi marketing 1.300.000. Oke, karena membayar berarti kasnya berkurang lagi 1.300.000. Kita masukkan di kolom beban. Ini jadi beban komisi ya. 1.300.000. Oke. Oke, kita jumlahin. Oke, transaksi terakhir. Oke, untuk soal 31 di sini ada sedikit revisi ya karena kolomnya belum dibuat yang akumulasi penyusutan karena nanti terlalu panjang, takutnya teman-teman susah ngeliatnya. Jadi di sini aku kasih contohnya yang perlengkapan aja. Perlengkapan tersisa 2.780.000. Nah, kalau perlengkapan tersisa berarti nanti angka 2.780.000 ini merupakan angka saldo si perlengkapannya. Berarti kalau kalimatnya tersisa kita cari yang terpakai. Oke, kita cari yang sudah terpakainya itu berapa? Karena yang terpakai itu yang harus kita kurangi dari saldo awalnya. Nilai perlengkapan di sini ada 3.600.000, lalu di sini sisanya 2.780.000. Berarti kita kurangin aja 3.600 sama 2.780.000. Oke, karena di sini perlengkapannya yang terpakai, berarti kita catatnya minus 820. Karena mengurangi nilai perlengkapannya. Jadi kalau misalnya di sini ada penyusutan peralatan, harusnya di sini dibikin kolom satu lagi untuk akumulasi penyusutan karena dia tidak mengurangi langsung nilai peralatannya, tapi dia menjadi akumulasi penyusutan, dicatat terpisah. Kenapa? Karena ini asetnya aset tetap. Dicatat minus 500 di kolom akumulasi penyusutan peralatan dan 500 di beban. Nanti keterangannya dicatat sebagai penyusutan peralatan. Setelah itu kita jumlahkan seperti biasa. Karena aset tetap bersifat tidak habis pakai, jadi pencatatannya terpisah menjadi akumulasi penyusutan. Sehingga di kolom akumulasi penyusutan itu nilainya ditulis dengan tanda minus terlebih dahulu. Beda sama perlengkapan. Kalau perlengkapan ini kan aset lancar yang habis pakai, jadi ketika dipakai otomatis si wujud asetnya juga akan berkurang, maka di sini langsung mengurangi nilai akunnya. Oke, di sini karena sudah dipakai berarti otomatis bebannya bertambah, yaitu beban perlengkapan. Kita catat di keterangannya. Sebenarnya masih agak panjang perjalanannya untuk belajar penyesuaian karena agak lumayan tricky ya kayak gitu, tapi nggak apa-apa, ini untuk pengenalan aja. Oke, kita jumlahkan. Oke, nah karena ini udah yang terakhir kita buktikan ya. Di sini karena si bebannya nanti akan dikurangi, biar gampang aku masukin di sini, tambahin 1 ya, tapi dikasih tanda minus biar nanti langsung ke jumlah. Oke, di sini kita tarik dulu yang aktifannya
Udah pas ya. Totalnya ada 70.100.000. Oke. Lalu kita jumlahkan yang pasifannya. Oke, totalnya 70.100.000. Berarti ini sudah balance. Yeay, caranya begitu. Jadi kalau kita review ulang, di sini pola pengerjaannya adalah ketika transaksi pertama dan transaksi kedua kita catat dulu. Lalu setelah itu, setelah transaksi kedua kita beri garis dari ujung ke ujung. Setelah diberi garis kita jumlahkan, masuk transaksi berikutnya, digaris lagi, dijumlahin lagi, masuk transaksi berikut baru digaris gitu. Jadi polanya gitu ya. Terus setiap transaksi jangan lupa diberikan keterangan supaya kita tahu ini buat apa aja. Oke. Dan untuk di sini karena sebetulnya ini pengenalan untuk debit kredit nantinya. Pencatatannya kan ganda, ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Cuma ini kita masih mainnya tambah kurang. Jadi ketika kasnya bertambah ya catatnya angkanya positif, ketika kasnya berkurang catatnya angkanya negatif. Begitu pula dengan akun-akun yang lainnya. Gitu. Biar nggak bingung, jadi di sini aku mau kasih lihat penjumlahannya antara yang aktiva dengan pasiva kalau ada kolom akumulasi penyusutan peralatan. Oke, di sini kita sorot dulu yang bagian aktivanya. Ini totalnya 69.600.000. Oke, terus ini untuk menghitung yang di kolom beban kita kasih minus dulu 19.270. Oke, kita sorot. Nah, jumlahnya sama kan, balance 69.600.000. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Bye-bye.